Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irzan Ali dengan NIM 22346039. Saya dari Prodi Informatika. Baiklah, video kali ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah umum, yaitu pengantar kewirausahaan, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang social entrepreneur, atau biasa kita kenal dengan kewirausahaan sosial. Adalah istilah yang dikenalkan oleh seorang wirausahaan dunia yang bernama Bill Drayton sekitar tahun 1972. Beliau adalah pendiri Ashoka Foundation karena memang bergerak di bidang sosial. Salah satu yayasan terbesar yang saat itu bertugas mendukung perkembangan wirausaha sosial yang ada di dunia. Lalu selanjutnya ada definisi wirausaha sosial menurut Rayton Sanders, yaitu social entrepreneur are condes just gave a fish or tips. Jadi, memberikan ikan atau mengajarkan how to fish, bagaimana menangkap ikan. Jadi, tingkat istilah di situ diartikan untuk mengajarkan, mendidik, bukan memberikan. Social entrepreneur memiliki definisi yaitu seseorang yang dapat memanfaatkan ide, inovasi, serta berbagai macam permasalahan yang dihadapi dalam bisnis sebagai peluang untuk menciptakan usaha yang baru, bermanfaat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Jadi, tujuan utama social entrepreneur bukan untuk memperoleh keuntungan ataupun kepuasan pelanggan, namun lebih mengarah pada hasil yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Seperti diungkapkan Ashoka Foundation, tidak seperti para entrepreneur bisnis yang diungkapkan tradisional. Para social entrepreneur terutama berusaha menghasilkan nilai sosial daripada keuntungan, dan tidak seperti kebanyakan organisasi lain. Pekerjaan mereka tidak hanya ditargetkan untuk dampak langsung yang berskala kecil, tetapi juga untuk perubahan atau dampak jangka panjang. Selanjutnya, ada konsep-konsep wirausaha sosial yang ada di berbagai sumber bacaan. Yang pertama adalah menyadari di mana adanya kesempatan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, ini adalah orang yang menyadari di mana ada kesempatan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi, yang mana sistem kesejahteraan negara tidak akan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi asal muasalnya memang negara-negara miskin ini yang dijadikan perhatian oleh mereka kreatif yang punya jiwa sosial yang tinggi untuk mengembangkan social entrepreneur tadi. Dan orang yang bersama-sama mengumpulkan sumber daya dibutuhkan, dan umumnya sumber daya itu berupa sumber daya manusia, materi atau uang dan tempat. Jadi yang paling penting itu adalah SDM, materi dan tempat. Ini merupakan penjelasan dari Thomson pada tahun 2000. Lalu selanjutnya ada pendapat Boston 1998. Apa katanya? Wirausaha sosial adalah pemecah jalan yang dengan ide baru yang kuat. Ia mengombinasikan yang ada di dalamnya angan-angan dan kreativitas. Penyelesaian di dunia nyata memiliki watak etika yang kuat dan sepenuhnya dimiliki oleh visinya tentang perubahan. Mungkin ada yang bertanya, apa saja karakteristik dari social entrepreneur itu? Baiklah, saya akan membacakannya. Yang pertama yaitu optimis. Seorang entrepreneur harus berani bermimpi dan percaya bahwa mimpi tersebut akan terwujud. Meskipun ada berbagai tantangan yang harus dilalui, entrepreneur harus tetap optimis bahwa bisnisnya akan berhasil. Yang karakteristik kedua yaitu fokus pada tujuan. Umumnya sebuah bisnis memiliki tujuan tertentu. Sudah ditetapkan sejak awal. Tujuan tersebut sudah disepakati oleh semua pihak yang ada dalam perusahaan tersebut. Karakteristik yang ketiga, problem solver. Menjadi entrepreneur bukanlah hal yang mudah. Kamu akan menemukan berbagai masalah yang tidak terduga. Oleh karena itu, kamu harus mampu menganalisis dan menyelesaikan setiap masalah yang ada. Karakteristik yang selanjutnya, berani ambil risiko. Bukan entrepreneur namanya kalau ingin bekerja dengan aman dan nyaman.
Entrepreneur adalah pekerjaan yang penuh dengan resiko. Kamu harus berani mengambil resiko untuk dapat bersaing dengan para kompetitor. Karakteristik yang terakhir, berpikir terbuka. Meskipun kamu harus fokus pada tujuan, kamu tetap perlu berpikir terbuka. Kamu harus bisa berpikir kritis dan rasional. Mungkin ada yang bertanya, apa saja karakteristik dari social entrepreneur itu? Baiklah, saya akan membacakannya. Yang pertama yaitu optimis. Seorang entrepreneur harus berani bermimpi dan percaya bahwa mimpi tersebut akan terwujud. Meskipun ada berbagai tantangan yang harus dilalui, entrepreneur harus tetap optimis bahwa bisnisnya akan berhasil. Yang karakteristik kedua yaitu fokus pada tujuan. Umumnya, sebuah bisnis memiliki tujuan tertentu. Sudah ditetapkan sejak awal, tujuan tersebut sudah disepakati oleh semua pihak yang ada dalam perusahaan tersebut. Karakteristik yang ketiga, problem solver. Menjadi entrepreneur bukanlah hal yang mudah. Kamu akan menemukan berbagai masalah yang tidak terduga. Oleh karena itu, kamu harus mampu menganalisis dan menyelesaikan setiap masalah yang ada. Karakteristik yang selanjutnya, berani ambil risiko. Bukan entrepreneur namanya kalau ingin bekerja dengan aman dan nyaman. Entrepreneur adalah pekerjaan yang penuh dengan risiko. Kamu harus berani mengambil risiko untuk dapat bersaing dengan para kompetitor. Karakteristik yang terakhir, berpikir terbuka. Meskipun kamu harus fokus pada tujuan, kamu tetap perlu berpikir terbuka. Kamu harus bisa berpikir kritis dan rasional. Lalu selanjutnya ada beberapa contoh yang baru saja saya googling, yaitu Muhammad Yunus, founder dari Grameen Bank, yang saat ini sudah tersebar di 58 negara di seluruh dunia. Kemudian Dr. Venkataswamy, yang mendirikan klinik mata Arafin. Passionnya dalam menemukan cara untuk memberikan penglihatan kembali kepada para penderita katarak di negara asalnya, yaitu Tamil Nadu. Akhirnya mengarah ke pengembangan sistem perawatan mata yang telah membantu ribuan orang di seluruh negeri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang social entrepreneur. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.